warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini menunjukkan ibu-ibu milenial. Amin. Nah, dari wajah-wajahnya itu, kalau saya amati berasa milenialnya sendiri. Nah, monggo hari ini kita awali dengan awal pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin ila yaumil qiyamah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in taslima. Para rawuh ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, pada hari Sabtu pagi ini pertama-tama saya menyapa dulu beliau Ibu Nyai Hajah Robiah Amini seperti kita yang senantiasa setia mengiringi kita semua dan memberikan arahan-arahan ilmu yang bagi kita itu masih kita butuhkan. Kalau beliau ini neneknya milenial, ya. Ibu Nyai Dr. Hajah Mustafa Mutmainah Mustafa Mutmainah Mustafa, keringan ayah dulu ya, Mutmainah binti Mustafa Zawjah Ustadz Dahlan Tamrin. Masa lengkap dong ya. Ambil itulah kita ini kalau dikumpulkan dengan orang-orang yang tercinta, yang insya Allah karena Allah, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi bersama-sama di surganya Allah. Ya, karena ini Bu ya, cerminan hidup kita di akhirat nanti itu bisa dilihat ketika kita hidup di dunia. Siapa kumpulannya, siapa pergaulannya, di mana kita beraktivitas, dengan siapa saja, itu nanti akan sudah menunjukkan di mana tempat kita nanti bersama siapa. Nah, itu nanti ketika kita di alam barzah itu kita akan bisa melihat. Jadi alam barzah itu kan alam transitan ya, sebelum kita menuju akhirat. Berarti kita yaumul kiamah yang sudah sedo-sedo duluan itu tunggunya kan di alam barzah. Ketika menengok ke belakang, kita itu ditunjukkan oleh kehidupan kita ketika di dunia. Dan ketika melihat ke depan, ditunjukkan bagaimana kita nanti di akhirat itu. Sehingga ketika dalam barzah itulah, bagaimana dalam surat Yasin itu, ya kan, bagi mereka-mereka yang beriman merasa lama sekali nggak dibangkit-bangkitkan, tapi bagi yang yang kubur itu merasa kok cepat sekali ya kami kok dibangkitkan, baru rasanya baru tidur kok sudah bangkit. Nah itu pada masanya itu kan lamanya sama, ada yang lebih lama, ada yang pertengahan, ada yang mungkin akhir zaman, tapi itu dalam hal waktu itu memang hanya Allah yang lebih tahu. Nah itulah insya Allah mudah-mudahan kita di pagi hari ini termasuk orang-orang yang diridhoi Allah, bersama-sama kita ke surganya Allah, dikumpulkan karena kita insya Allah di dunia itu juga sudah merintis jalan ke sana. Nah hari ini Bu, ini kaitannya dengan tantangan hidup masa depan. Hidup masa depan itu bukan rumah yang di DP, tapi hanya rumah 2 kali 1 meter. Nah itulah rumah masa depan yang sesungguhnya. Maka tantangan kita bagi kaum perempuan khususnya muslimah, tantangan apa yang kita hadapi di era
generasi milenial. Milenial 5.0 yang terakhir. Ini masyarakat atau society masyarakat yang hidup di akhir di zaman akhir generasi milenial. Nah, untuk itu kapan sih milenial itu kok tiba-tiba muncul? Si mile itu kapan sih munculnya? Zaman saya dulu masih kuliah kok nggak dengar ya mile ini. Kok sekarang tiba-tiba ada? Nah, monggo Bu kita kenalkan. Ini sayangnya nggak bisa diselesaikan ya, diselesaikan nanti dengan bisa Nah, istilah milenial itu mulai dikenalkan pada tahun 1991 oleh seorang sejarawan dari Barat, ya, yang mereka itu yang sudah menyatakan adanya fakta bahwa generasi milenial ya yang paling tertua itu akan lulus pendidikan jenjang SMA pada tahun 2000. Nah itu 91 itu mulai dikenalkan mereka-mereka yang lulus sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang lulus 2000 ya, itu yang paling tua ya tahun itu lulus SMA, berarti lahirnya kan sebelum itu ya. Nah, nanti ada saya tunjukkan kita itu generasi X, generasi E atau generasi Z. Nah nanti banyak bisa mengukur umurku piro ya, aku di generasi apa. Nah dari sini apa generasi milenial, terutama yang terakhir, menghabiskan waktu 85% sehari menggunakan gadget. Walaupun 5% Bu, berarti 24 jam itu kalau 86% nya berapa? Jadi sambil tidur ngelongi Bu, yang generasi terakhir itu. Coba dengan amati putar-putar panjenengan. Nah, ini kan, nah, itu sudah diramalkan oleh sejarawan. Tapi juga mereka senang baca buku. Nah, ini menjadi lebih booming, ramai tren ketika yang namanya ahli futurologi, ahli peramal masa depan. Simpen, bukan malah simpen di tiang-tiang barat. Karena biasanya setelah peramal mereka menyeting dunia untuk dibawa ke sana. Jadi kita ini benar korban dari settingan mereka. Siapa itu John Nasby? Tahun 2000 dia itu meramalkan ya, bahwa manusia akan mengalami perubahan besar di dalam pola hidupnya. Tahun 2000 berarti apa? Munculnya gerakan aktivitas ini sejak tahun 2000 ketika kita dikenalkan mengawal awal abad milenium. Ingat nggak Bu? Tahun 2000 itu kan abad 21, abad milenium. Sebelumnya apa? Abad modern. Nah itu abad milenium. Nah, apa perubahannya yang diramalkan? Hidup manusia tergantung kepada 3 F3. Ternyata setelah kita amati benar. Satu apa? Fun, hidup bahagia, hidup senang. Nah, generasi kita senangnya di mana? Ketika berjajetan, ya enggak? Ini apa buatan? Ya, senang itu pokoknya makanya akhirnya timbul hidup hedonis, hidup yang mengejar kesenangan duniawi. Itu karena ramalnya itu manusia akan mengedepankan yang namanya fun, kesenangan bagian. F yang kedua apa? Food, apa? Makanan, kulineran. Nah, panjangan tanya Bu, panjangan yang terakhir, mau nggak makan makanan yang tradisional
dikukus. Paling mau minimal digoreng. Tapi kalau dikukus, itu apa ya? Sahur, gitu, samping, lemes. Nah, tahunya apa? Makanan kekinian. Diawali dari mulai masuknya waralaba ya, apa? Franchise Kentucky, McD ya, kemudian sekarang malah banyak gerak apa? Kalau waralaba dalam negeri itu geprek, ya kan? Lanjut ya Bu. Kalau waralaba Timur Tengah, kabak, itu namanya makanan cepat saji. Itu ternyata disenangi kaum modern-modern itu. Dan ternyata kita kan juga apa tahu? Waduh, tegak turunan di kamu saya nah gitu. Dan ternyata emak ibu generasi milenial juga kadang ikut merasakan. Ya nggak apa-apa sebatas di dalam menggunakan pilihan itu harus kita harus ini Bu, melihat kehalalan dan keharaman. Standarnya itu karena makanan dari luar kita nggak tahu itu ada zat-zat apa ya tambahan yang itu mungkin ada hal yang haram, terutama yang produk Cina, produk Korea itu ya kita nggak bisa menjamin. Makanya kita hati-hati di dalam belanja. Makanya sekarang semakin banyak kalau di Batu dulu itu kan tempatnya rekreasi, sekarang itu wisatanya kulineran. Semua hampir ada pojok gunung itu kafe-kafe. Nah ini kan sudah terbukti loh. Sejak tahun 2000 sampai sekarang manusia itu memuja makanan. Terbukti perubahan generasi setelah kita itu sudah tidak kenal lagi dengan makanan-makanan tradisional. Nah ini ternyata benar. Nah memang disetting loh, diramalkan dulu, baru nanti mereka masuk pada dunia nyata. Dan itu mereka misalnya pun sudah mengirimkan model perdagangan waralaba franchise itu ya, sehingga pusatnya di Amerika, di Inggris, di supermarket itu kan ada pusatnya di Inggris, di Amerika, terus ya baca-bacanya di sini. Nah ternyata benar. Ketiga, F apa? Fashion. Apa fashion Bu? Pakaian. Saya dulu ketika kuliah di Yayasan Sunan Ampel itu ya, pakaiannya apa Bu? Sewekan, kebayaan, kudungan. Kalau teman-teman di Sumatera, sarungan, baju kurungan, kudungan dikelewet sehingga kehalalan syariat tentang menutup kepala itu nggak terjamin. Tapi ya nggak ada orang kritik kan Bu? Itu kan dengan terima dulu itu kan dengan dia tahu kudungnya tipis, kelewetan, kadang panjangnya ya banyak tangkapannya, banyak kurimi. Begitu ada perubahan fashion, ternyata nggak laki-laki, nggak perempuan ingin trendy untuk mengubah pola berpakaian yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, mengikuti perkembangan zaman, pusat model itu di mana? Di Paris ya, di Milan, Italia itu semua. Kan akhirnya masuk ke sini muncullah model-model baju yang meskipun kawinnya ya bagi yang kawinnya itu ya itu sudah mencerminkan ada perubahan cara berpakaian. Mana ada zaman sekarang orang mau salekan, ibu-ibu tua pun nggak mau. Nah, sekarang pakai abaya, nggak ada. Ibu saya kemarin waktu waktu 80 sudah nggak pernah salekan lagi, jadi sampainya itu numpuk. Nah ini yang namanya riset terbukti gitu ya. Nah, Panjang Jaya juga termasuk Sultan ini. Apakah kita panput cuma karena ini namanya ramalan pasti sudah disetting untuk menuju ke sana. Siapa? Lagi-lagi think tanknya, pemikirnya siapa? Orang-orang barat. Muncullah namanya generasi milenial. Ada Gen Z, generasi yang terakhir. Siapa mereka? Kelahiran 1990 itu sampai sekitar tahun 2012. Nah, 97 sampai 2012. Kalau sekarang dihitung usianya antara 10 sampai 25 tahun.
yang paling 85 itu masuk angkatan kerja, sehingga mereka itu disebut generasi internet. Generasi internet mulai umur 10 loh, 35. Lebih banyak cara interaksinya lewat dunia maya virtual, kayak itu lihat HP semakin sejak kecil sudah dikenalkan teknologi sehingga sangat akrab dengan smartphone. Nah, saya buktikan ketika pandemi kemarin daring, mulai TK sampai SMA bukan tinggi semuanya daring menggunakan alat. Anak TK pembelajaran daring kan mesti butuh orang tua yang bisa melek teknologi, berarti kan enggak. Tapi apa efeknya bagi anak-anak TK dan SD? Setelah sekolah mereka pergi ke penyewaan internet, main game online. Nah, ini yang lebih bisa dipercaya adalah pesantren. Kenapa pesantren masa pandemi dimasukkan semua? Daripada nanti di rumah kelulusan, di warung internet, bermedia sosial yang tidak terkontrol, maka sekolah-sekolah di pesantren semuanya masuk meskipun pandemi. Kan PSPS itu kan semua harus ketika murid nggak sekolah. Dan itu sudah diteliti oleh mahasiswa saya ketika saya membimbing skripsinya. Itu daerah pedesaan, bukan di perkotaan. Itu penelitiannya dia meneliti tentang itu, penggunaan gadget pada anak-anak sekolah. Ternyata tidak ada sekolah, kalau di rumahnya nggak ada medianya, dia akan keluar mencari warung internet. Nah, sebelumnya generasi E, yaitu lahir tahun 81 sampai 96. 81 sampai 96 ini generasi panjenengan paling banyak nih, gitu Bu. Nah, usianya sekarang ini antara 26 sampai 41. Ini sudah termasuk generasi milenial. Banyak menggunakan teknologi komunikasi. Yang tahu buktinya Bu Farida sudah bisa membuat rekaman YouTube, berkomunikasi seperti email, SMS instan, ya, ada IG, ada Facebook segala macam. Karena generasi Y ini tumbuhnya di era internet booming, sedang apa? Kita tuh sedang galak-galaknya, sedang berkembang. Mereka tuh generasi yang lebih terbuka. Apakah ekonomi, apakah politik, makanya kenapa yang nyalon di daerah itu kan banyak dari generasi ini kan. Nah ini karena terbuka, mana dari partai ini nanti pemilu depan pindah partai lain, pindah lagi. Nah begitu loncat. Nah karena mereka terbuka, tidak ini. Mana pada partai suatu ketika mengurangi suara tinggi, pemilu berikutnya jeblok. Ya ini generasi milenial yang peka membaca situasi dan kondisi. Pekerjaan prioritas, tapi bukan prioritas yang utama. Mereka tidak suka yang berbelit-belit, suka yang simpel. Makanya ada aturan yang belit-belit itu mereka tidak senang. Menyukai keterbukaan dan transparan. Senang bekerja secara tim, kelompok, senang berkelompok, ya termasuk kenapa pengajian itu marak majelis taklim pada era ini. Zaman tahun 70-an sampai zaman mana ada Bu majelis taklim di mana-mana ada. Paling ngomongnya jamaah tahdir, kalau batayat itu ya jebakan. Wes itu nggak ada yang lain. Nanti sekarang majelis ilmu itu berkembang pesat ya, ini karena apa? Internet booming. Ini sudah terbukti. Senang berkelompok, makanya bentuklah majelis-majelis taklim. Satu ibu aja menjutaknya mungkin, nah ini ada bisa MM, ada ikut muslimat, ya satu orang aja ya ikuti EBM muslimat, kemudian ada yang PKK, itu karena senang berkelompok, ciri-cirinya dan terbukti menyukai tantangan yang menantang, sehingga mereka ingin selalu coba, tidak takut
Kok beda dengan generasi sebelumnya, mulai ini apa meskipun lain. Nah itu panjangnya termasuk mungkin ini ya usia dari 26 sampai 41. Generasi sebelumnya itu siapa lagi? Generasi X, lahir sekitar 65 sampai 1980. Tapi sebenarnya sebelum 65-50an itu sudah bisa dikatakan generasi X. Usianya sekarang ini antara 14 sampai 57. Tapi kalau dilihat dari usia seperti apa mereka yang para profesor yang misalnya sudah 70 ternyata mereka juga melek teknologi. Jadi bapaknya generasi milenial, nenek kakek generasi milenial ternyata juga sudah terpengaruh oleh pola kehidupan milenial. Karena apa? Lingkungan. Nah generasi ini akan dikenal PC, personal komputer yang tergede itu loh, video game kan ya, video game yang masih apa terbatas itu aplikasinya, TV kabel, ya dong. Internet sudah mulai lunak karena satelit sudah dikembangkan terutama di Indonesia sudah kenal. Mereka mampu beradaptasi dan mampu menerima perubahan dengan cukup baik, sudah bisa melakukan. Tapi mereka sudah termasuk disebut generasi yang memiliki karakter lebih kuat, mental karakternya. Karena mereka kan belum mengenal internet yang kalau dulu kan ini masih tahun sekian Bu, itu HP masih apa ya sekarang? Masih mungkin yang tebel yang itu yang pakai anten gitu ya. Bahkan mungkin belum ada keseimbangan di dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi bisa mengatur kebutuhan pribadinya dan kebutuhan sosial. Jadi rata sudah mereka itu yang berkarakter gimana itu orang-orang sudah kelihatan matang gitu. Selalu menyukai hubungan yang bernilai positif dan selalu menyediakan ruang untuk berkembang. Jadi sudah mulai melek peka sehingga terjadinya abad milenial mereka juga termasuk yang sudah siap. Umur 67 dengan umur derek gitu ya, derek. Nah ini ternyata, nah berarti kan termasuk generasi apa itu Ligure X Y iya masih ini. Jadi sudah cukup ya kehidupannya seimbang karena mereka termasuk orang-orang yang sudah menunjukkan karakter, terutama yang muslim sudah kuat karakter Islamnya. Nah ini Bu ada 3 nih, hanya tinggal masuk saya ini generasi apa gitu. Dan ada sebutan lagi 5.0. Nah 5.0 termasuk generasi Z. Karena apa? Masyarakat yang kegiatannya berbasis teknologi. Ini yang tantangan dari generasi milenial saat ini. Ya. Mengapa? Melimpahnya informasi yang tidak terbendung, ya, karena adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, progresif, cepat berubah. Sehingga data apapun kita hanya di satu tempat bisa berselancar di dunia maya, baik yang negatif maupun yang positif, baik yang benar maupun yang salah. Makanya kan era ini kan terbitnya kalau kita melihat buat itu di sini era web point di generasi 5.0. Nah sehingga karena buatnya informasi datang dari YouTube, dari Mbak Google ya kan dari semua bisa tahu ada Mbak Google, sehingga kita tuh sulit mendapatkan data yang benar-benar akurat, akuntabel, bisa dipertanggung jawabannya kesohihannya. Kalau menurut hadis Nabi ya sohih, benar dan baik. Karena ini tadi yang bisa masukkan sokohnya pokoknya terus ngupload
nggak bisa masukkan. Kan nggak ada merah, Bu. Beda kalau Anda nulis di buku, ada editor, ada reviewer, sehingga ada koreksi. Tapi kalau di sini, mau saya itu pernah buka Bu ya, situsnya itu pendidikan. Apa yang saya buka? Ya Allah, ya Rasulullah. Aduh, ternyata itu purno kabeh. Tapi namanya itu situsnya namanya pendidikan. Jadi kan saya, berarti apa? Ini yang namanya akurasi data, ketepatan data tidak bisa ditanggung jawab. Karena ini menimpa generasi Z tadi, sehingga muncullah berita-berita yang sifatnya bohong atau hoax, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai agama pun dihoak-hoakkan. Ini tantangan. Kalau sampai agama dihoakkan, kemudian anak-anak kita nggak bisa menyeleksi, akhirnya terjadi yang namanya apa? Anak musuhi wong tua. Oh, nggak nyampe ilmu Fatihah orang meninggal. Ini berita, inilah situlah makanya karena tidak ada bendungnya tadi, karena ada dunia maya yang menyampaikan. Anda mengenal Mbak itu, ya? Apa saja masalah agama tidak bisa diperoleh. Mbak Google, tapi hati-hati. Mbak Google, kita kalau mencari masalah tentang agama harus yang ada referensi, harus ada yang kepustakaannya ya dari buku-buku agama. Ya. Biasanya kalau kita mencari tentang hukum agama, bukalah NU channel karena sana ada referensinya dari hadis Nabi, ada pandangan ulama dan kitab-kitabnya disebutkan halamannya dan tahun terbitnya. Gitu. Ini yang namanya karena abadnya sudah begitu, nggak bisa kita menentang. Ya, sehingga sudah menyatu antara dunia maya dengan dunia nyata. Sehingga kita perlu punya daya kritis. Ya kalau sudah tua, generasi X ya, generasi E mungkin bisa, tapi yang anak-anak generasi yang antara 10-25 tadi, bagaimana lah inilah peran orang tua, generasi orang tua milenial untuk bisa membawa generasi anak-anaknya menggunakan media sosial secara bijak, sehingga mengarahkan mana yang negatif positif. Dia perlu pengetahuan untuk mengarahkan anak-anaknya. Nah, disinilah tantangan perempuan muslimah di era terutama generasi Z yang sekarang ini. Karena itu agama sangat penting untuk mengarahkan bagaimana seorang perempuan hidup di tengah-tengah maraknya informasi antara yang nyata dengan yang maya, mana yang benar, mana yang bohong. Nah, tapi kalau sampai kita tidak kritis, Bu, yang bohong itu kita harus ketemu lagi. Kita sama sudah senang berhibah. Semangat hibah bukan hanya bukan melalui tulisan berita hoax yang kita upload lagi ke grup kita, teman kita, itu berarti kita juga ikut menyebarkan kebohongan. Namanya kalau yang itu hati-hati, nggak usah di-share lagi, hapus dulu aja. Nah itu, ini tantangan kita perempuan. Kalau senang rasa-rasan, wah cocok ibunya itu gosip ini, tak share, ayo pakai terus. Nah jadi hebat sekarang begitu melalui mulut sekarang itu online. Nah ini yang nggak harus nonton, tapi nanti digunakan setengkar, potongan, saling pelaku-pelakuan. Nah jadilah apa ini tambah seru. Bagaimana konsep Islam tentang kehidupan? Kehidupan ini berlaku untuk semua generasi. Karena kehidupan yang sampai ditentukan sejak turunnya syariat sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Apabila yang pertama membentuk generasi yang menyenangkan. Waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Makanya
doa pembelajaran kita lagi gitu, kita selalu mendoakan supaya anak-anak keturunan kita itu kurotun selalu menyenangkan apa? Menyenangkan dalam hal beragama, di dalam kehidupan duniawi itu menyenangkan namanya yang tidak melanggar syariat. Nah di era milenial ini ya kita terutama bahwa generasi milenial kita yang apakah itu anak kita, apakah cucu kita kita kuatkan akidahnya, syariatnya, bahkan akhlak, karena dunia milenial itu banyak kan maksudnya lewat akhlak, dan bisa akhlak generasi. Maka ini panduan yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui surat Al-Furqan ayat 74. Dan ini sudah menjadi doa kita sehari-hari setelah sholat, insya Allah mudah-mudahan lah ya Bu ya, ditungak mereka dan sering apa mereka ditungak ini tau Bu, itu kadang-kadang sering Bu setelah itu ditungak meminta loh, kalau kok kadang belum diberi, apalagi nggak minta ya kata kayak pribadi yang berkarakter, karakter yang kuat sudah dibuktikan dan tidak lekang sepanjang zaman adalah karakter Nabi Muhammad SAW. 4, apa Bu? Sidik, 2, amanah, 3, patona, 4, sidik, benar. Itu tadi, jangan sampai kita berdusta. Kalau di dunia maya, dusta itu sangat mudah. Kita lupa klik, nulis sedikit, kita sudah menyebarkan kedusta. Jadi benar itu apa? Bersikap benar itu harus memang bisa menjaga tingkah laku kita itu standarnya standar kebenaran. Maka kalau kita benar itu biasanya standarnya akhlak, karena akhlak itu ukuran baik dulu, benar dan salah. Makanya kenapa Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ada guru apa yang Gus Mustafa, Gus Muslim itu begini, agama itu ya akhlak, agama itu akhlak, karena akhlaknya baik, agamanya pasti baik, karena di dalam syariat itu harus berakhlak, di dalam berakidah harus berakhlak. Akhlak itu yang ada pada Allah, wadah sama manusia, kepada lingkungan. Nah ini kalau benar insya Allah di dalam menghadapi informasi abad milenial itu kita bisa memfilter, menyaring mana yang benar, mana yang tidak, dan kita akan bisa menyampaikan hal-hal yang memang benar. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Artinya kalau kita mengakui itu memang benar-benar hal-hal yang akuntabilitasnya terbukti, apa tingkat apa ya akuntabel iya percaya, sehingga kita jadi ini kan karena dengan katanya kan dengan milenial itu ya sama dengan internet kan, dunia maya. Bagaimana kita aman ya kita jangan ikut-ikutan ya di situ sehingga kita tidak aman. Nah kita makanya di sini apakah sebagai milenialnya, apakah generasi orang milenial harus bisa menjaga apakah yang terjadi perkembangan di dunia maya itu bisa benar-benar kita jaga akuntabilitasnya. Makanya itu perlu kecerdasan, patona, kecerdasan. Nah cerdas itu apa? Sehingga bisa dia bijaksana di dalam menggunakan internet, di dalam memanfaatkan media sosial. Media sosial itu untuk apa? Harus untuk yang positif, untuk menyebarkan ilmu, jadi untuk sharing yang mungkin berbagi. Jadi yang itu makanya ini namanya patona, cerdas di dalam sikap di dalam menggunakan media sosial. Ini yang harus juga dikenalkan pada anak-anak. Makanya ketika kemarin daring, terutama anak-anak TK, anak SD, itu butuh pendampingan orang tua supaya mereka bisa memulai belajar memilah dan memilih
mana yang baik dan mana yang tidak, mengenalkan. Dalam mengenalkan nggak apa-apa yang negatif, cuma harus dengan diiringi penjelasan akibat konsekuensinya. Itu nggak apa-apa, kamu kalau nggak tahu nanti dia kan mencari-cari sendiri, bahaya lagi. Tabligh. Nah, tabligh ini juga apa yang kita tahu. Sekarang kita tahu tentang ilmu masalah apa, ya maka kita sampaikan lagi ke orang lain, terutama yang berkaitan untuk peningkatan penguatan akidah, penguatan syariat, penguatan akhlak. Jadi harus disampaikan. Sekarang kita di-share yang baik, terus kontrol cek doa kan banyak ya. Nah ya kan banyak toh. Mungkin teman saya belum tahu kan ulama-ulama kita yang baik, yang bersanad di dalam mereka belajar itu ada sanadnya sampai pada Nabi. Itu kan perlu. Mungkin banyak orang ya kalau tahu mau nggak pesantren, kalau nggak kan banyak nggak tahu gitu. Nah itu yang akan kita sharing tadi. Seperti kemarin Ibu Dr. Muslihati dia menyampaikan tentang bagaimana mendoakan anak ketika berdoa setelah azan, ya kan? Nah itu kan bisa juga bisa lewat guru kita, namanya apa? Nah, jadi jangan dipendam sampai di sini aja. Kalau bisa yang ilmu itu bahkan mungkin diambilnya anak. Saya tuh sering diambilnya anak tak sengaja, apa tak masuki lewat BA-nya gitu. Nanti baru penjelasannya. Nah, setelah dia tak lihat tentang biru, nah ini. Nah, jadi kan diberi pengetahuan dulu dengan dasarnya dari mana. Sebab anak-anak itu kan sukanya yang simpel-simpel, Bu. Kalau kita ngomong panjang lebar, bisa sama buku di kanan, itu bukan gini. Nah kalau dianya dia tuh guna melalui HP. Kalau nggak digitukan gimana? Ya itulah cara kita, karena kita mengikuti dunia mereka, ya dunia mereka. Ada seorang tokoh pendidikan yang menggunakan sistem apa itu ya, bawalah dunia kita ke dunia mereka, jangan membawa dunia mereka ke dunia kita. Ada di teori pembelajaran seperti itu. Nah, itulah makanya ini perlu karakter. Yang ketiga, kewajiban mencari ilmu. Nah, ini juga bandanya untuk begini. Wajib bagi laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Kalau ini pariyutun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi boleh ilmu itu wajib. Kapan? Sepanjang hidup. Betul pula Nabi lelah itu hadis Nabi. Makanya kalau kita duduk sekarang di sini, ke sekolah, nggak mampu sekolahan, tetap kita mengembangkan ilmu kita sampai nanti kita waktunya berpisah dari dunia. Ya, nah ini kan kalau ini kan non formal. Kalau di rumah informal, kalau di sekolah itu namanya formal. Jadi kita itu 3 tempat itu, Bu, terus pada hidup kita. Ini karena itu tadi loh, supaya kita bisa bagaimana masuk ke dunia milenial. Kalau kita nggak belajar terus, tidak mencari informasi tentang dunia mereka, tentang internet, aplikasinya apa saja, kan kita akhirnya nggak tahu. Makanya kenapa Islam itu belajar itu harus sepanjang hayat minan Nabi, sejak dalam gendongan ilallah sampai masuk ilahnya. Ternyata kepentingannya itu sesuai untuk kehidupan sekarang milenial ini. Ya, ya dokter. Nah ini makanya ajaran Islam itu fleksibel. Ibarat itu ada orang dia itu cocok. Padahal zaman Nabi lah. Tapi sekarang masih
relevan. Ya itu namanya ajaran Islam. Kenapa dinamakan rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh kehidupan alam. Itu bisa melalui berbagai sarana media, bisa melalui dunia nyata, bisa melalui dunia maya. Asal harus hati-hati Bu tadi ya, mana yang hoak, mana yang benar, mana butuh fakta. Boleh kita mencari nggak Google, misalkan channelnya siapa, ada ilmu channel, ada ilmu online, itu semua bisa Bu kita akses. Tapi hati-hati Bu, sekarang ada channel-channel yang menyebarkan ajaran-ajaran yang banyak menyalahkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, yaitu aswaja yang ciri khasnya adalah diikuti oleh kaum Nahdliyin. Seperti apa? Tahlilan, ziarah kubur, kemudian Maulidul Rasul. Itu sekarang kan sudah banyak mau dikikis. Bahkan di Sumatera pernah terjadi satu musola itu disulipin buku Yasin itu, kan banyak musola kan ada kalau malam Jumat tahlilan itu disulipin. Makanya hati-hati ya kalau menggunakan sarana media, terutama masalah hukum-hukum agama. Nah kemarin yang ramai itu ada seorang tokoh hijrah dari kalangan artis, tahu-tahu di media TV itu, di internet, di media itu, YouTube itu, ya di suatu stasiun TV diundang membaca Al-Fatihah itu nggak akan sampai, nggak ada dalilnya, tidak akan sampai kepada orang yang meninggal. Terus dari kata Hasmi, oh kalau begitu saya kan sering membaca Al-Fatihah, berarti nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya lah. Makanya hati-hati, jangan sampai tertaruh apa yang sudah amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, namanya Ahlussunnah Jamaah Nahdliyah itu adalah ajaran-ajaran diwariskan dari Wali Songo sampai kepada para aulia, para ulama, para ulama kita sampai saat ini, dan sudah menjadi berhasil. Ziarah wali, waktu kok diparang, nggak boleh itu. Makanya kita harus hati-hati. Medianya itu benar-benar dicari media yang aman, ilmu yang manfaat. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan manfaat? Harus berlandaskan pada etika akhlak. Bagaimana mencari ilmu? Nah, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu juga di antaranya Imam Ghazali ya, Hujjatul Islam, dia adalah seorang ahli fikih, juga ahli tasawuf atau ahli akhlak. Mencari ilmu itu manfaat, ada aturan-aturannya. Bagaimana pada guru, bagaimana ilmu yang dicari itu harus diprioritaskan supaya ilmunya itu manfaat. Itu apa sih maksudnya? Manfaat itu berbekas pada kita dan kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi bukan ilmu yang sia-sia. Makanya kita mengenal ya, ilmu taklim, ilmu ta'alim gitu ya. Bagaimana cara belajar dan mengajar sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Tujuan hidup berikutnya, Islam sudah menetapkan tujuan hidup setiap muslim dunia bahagia pun bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi harus seimbang. Di dalam surat Al-Qasas 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika innallaha la tabghi al-mufsidin. Bahwa Allah itu menyuruh kita mencari untuk kesejahteraan akhirat, tapi jangan lupa kamu juga untuk memenuhi kesejahteraan duniamu. Jadi seimbang dunia akhirat itu. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Nah, berarti termasuk apa? Kita menyebarkan hoax, kita punya perbuatan-perbuatan, apakah perbuatan fisik maupun perbuatan verbal,
kata itu termasuk merusak. Karena apa? Dampaknya pada orang lain, bahkan pada kehidupan sosial. Berbuat baik kepada setiap manusia, karena apa? Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita, dan Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Jangan sampai kita ini termasuk membuat kerusakan lewat media sosial. Lagi-lagi kenapa tekanan besar? Ya inilah makanan kita sehari-hari sekarang. Nanti tahu, ya ini kita cari resep YouTube, resep apa ya sih nggak model baju apa sih nggak fashion apa dari yang murah sampai yang jadi apapun bisa klik obat apa saja bisa di situ. Nah itu yang namanya ini ya, jangan sampai buat kerusakan di muka bumi. Misalkan kota-kota sekarang dikenalkan madu ini teman saya pengalaman Bu, kalau punya problem cacat rambut jangan beli madu ini, tambah nemen ketemu ya. Padahal harganya mahal, makanya iklan-iklan sabtu main hati-hati, jangan mudah itu semua iklan. Di diskon 50% kalau beli hari ini sampai hari ini. Makanya di sini ya termasuk kerusakan di muka hidup sesuai dengan syariat Islam, di dalam akidah, di dalam menjalankan ibadah, bermuamalah, berakhlak itu harus sesuai dengan apa yang dalam Quran dan Sunnah. Kalau ada konsekuensinya, Islam sudah menentukan konsekuensi balasan kehidupan kita. Balasan ada dua, pahala dan siksa. Pahala itu kehidupan surga, siksa kehidupan neraka. Makanya kita bisa saja menjadi bagian yang terbalik sampai ya. Siksa kita peroleh karena kita bermedsos. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena apa? Kita nggak melakukan apa-apa, hanya melalui tangan dan apa yang ada di pikiran kita. Sementara secara fisik kita tidak melakukan kejahatan apapun, tapi dari omongan kita bisa menyebabkan orang lain nggak karuan. Nah, ada di Amerika anak sekolah itu bunuh diri karena selalu dibully lewat medsos. Sekarang nggak tahan, akhirnya bunuh diri. Ibunya baru tahu ketika dibuka media sosialnya itu ternyata isunya mulia teman-teman sekolahnya semua. Nah itu yang termasuk, ya itu ya makanya resikonya di depan ada. Allah memberikan itu, Allah memberikan hidayah agama, adin itu hidayah. Karena manusia itu punya nafsu, gitu, punya alat indera. Itu pada binatang, nafsu kita dan indera itu sama binatang juga. Allah memberikan yang tinggi lagi akal. Akal nggak cukup, akal itu akal-akalan. Karena akal itu diajak benar ya, bisa benar dikatakan salah, bisa salah dikatakan benar juga bisa. Nah untuk itulah ada hidayah jawabannya lagi apa? Hidayah agama, supaya akal manusia itu bisa mengikuti apa yang disyariatkan oleh agama. Ternyata tidak mudah, ya. Untuk itu Allah memberikan lagi hidayah paling tinggi, hidayah nah taufik. Siapa? Orang yang dikehendaki saja. Makanya harus berjuang. Untuk apa kita satu hari satu malam sholat 5 waktu dibaca surat Al-Fatihah? Ada satu ayat yang itu merupakan ajaran meminta hidayah Allah. Apa bu ayat itu? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan kita yang tidak boleh berhenti. Minta hidayah dari menteri, apalagi tidak minta. Jadi hidayah mukminah itu tidak sembarangan. Orang-orang dikendaki oleh Allah saja, makanya harus minta. Kalau agama sudah menyebar sejak zaman Rasulullah diturunkan menjadi warisan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, itu dalam mencoba bawa ajaran, mendapatkan ajaran sampai kepada semua generasi sampai akhir zaman. Tapi yang
Makanya ada iman itu kencang, kadang di atas, kadang di bawah. Mengapa? Kita punya nafsu, kita punya akal, tapi agama kalau yang sudah kuat akal tidak akan terkontaminasi, sehingga itulah muncul yang namanya pertolongan Allah, yaitu hidayah tahu. Di situlah maka kita bisa mencapai yang namanya pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa dengan iman beda, Bu. Muttaqin dengan mukminin beda. Kalau mukmin masih bisa tambah dan kurang, tapi takwa istiqomah. Nah ini kehidupan seorang muslim itu diatur seperti itu di dalam Islam. Jadi kita itu diberi hidayah. Yang pertama nafsu. Mengapa orang sakit punya anak beliau? Itu karena apa, Bu? Dengan doyan makan, senang lombok-lombok pedas. Nah itu karena nafsu. Hanya sakit itu anu, itu elek, itu ganteng, itu cakep, itu tak lamar ya, itu seksi lah. Itu karena kita punya makan, punya makan. Oh, seniki, gue ini akal. Ini aja, pertimbangannya apa? Oh itu lebih pintar, itu ini akal. Tapi akal kan relatif, Bu. Makanya kita ada orang tahu. Kata si A yang dari suku mana, si C itu cantik. Tapi dari si B dari suku berbeda, si C itu jelek. Si C itu jelek. Padahal memang secara umum cantik, tapi istrinya meskipun hitam-hitam itu dikatakan cantik karena apa? Dia dari suku Ambon. Tapi kalau suku Sunda yang dicari yang mulus orang Jawa, hitam-hitam manis nggak apa-apa. Kalau bisa dapat yang apa? Kutilang, kurus tinggi, apa? Kurus tinggi, langsing. Bila, makanya itulah mudah-mudahan apa seperti kata hari ini memperkuat kita. Itu oke, bukan nyindir dulu. Enggak, kan biasanya laki-laki kan biasanya kan dapat karena orang tua saya dulu ketika diminta untuk mencarikan jodoh kan muangkel, terus golekan liwat tukun kami terus enak sing sekini tinggi lanjut sing gak jaluan terus apa golekannya yang kabar tua saya itu macam kurus tinggi langsung berarti gitu, saya kira sampai ke sini, mohon maaf karena kalau ada yang salah tidak bisa sendiri, kalau yang benar itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita ini memperkaya hasanah kita tentang generasi-generasi anak-anak kita mungkin dan juga bahkan cucu-cucu kita. Bila itu ya, Allah berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.